bicara teknologi ya, itu kayaknya bakal ada pengulangan diksi-diksi yang sebenarnya udah sering banget diucapin. Perkembangan teknologi itu mempengaruhi hidup manusia selalu. Perkembangan teknologi itu membantu kehidupan dinamika manusia, itu udah jelas. Tapi emang iya sih, karena gini, yang namanya perkembangan teknologi itu ya, dari kalau aku pribadi nih, selama aku hidup, yang namanya kita sudah kenal sama teknologi, pertama kali aku tahu itu adanya handphone tanpa kabel. Ya nggak sih? Iya. Yes. Handphone tanpa kabel, terus berlanjut adanya Nokia bisa, terus akhirnya bisa SMS, terus ada MMS, sampai akhirnya HP itu jadi full color gitu ya. Terus akhirnya bisa sekarang ada WA, ada apa, dan yang lebih terbarunya itu sekarang dunia didominasi dengan teknologi baru yang bernama artificial intelligence. Ya kan? Jadi dan seakan-akan artificial intelligence itu udah menjadi suatu entity gitu dalam kehidupan bernegara atau dalam masyarakat gitu. Jadi kayak semua di smartphone di kita itu udah banyak banget fitur AI di nggak cuma di handphone sih, tapi di komputer, di gadget-gadget yang lain itu udah kayak, nah itu udah menjadi suatu dominasi, dan yang tadi udah aku bilang sih jadi suatu entitas tersendiri gitu. Jadi itu keren karena perkembangannya sangat dinamis, dan lama-lama yang dulunya seakan-akan teknologi itu masih bersifat statis, jadi sekarang tuh udah kayak ya seakan sudah tanda kutip ya punya pemikiran sendiri gitu loh, untuk dia bertindak, untuk dia bisa mengolah data seperti itu. Nah di podcast kali ini udah lama nggak ngomong gitu soalnya. Di podcast kali ini aku nggak bakal ngomong sendiri terkait apa itu AI ataupun teknologi yang lainnya. Di sini kita udah kedatangan tamu yang spesial. Yang pertama ada Bang Heri. Hai. Terus kemudian ada Kak Alpin. Halo. Nah kebetulan nih Kak Alpin sama Bang Heri ini adalah pegawai dari BPOM Bandung yang memang secara tupoksi memang berhadapan dan sering berinteraksi langsung kepada masyarakat, baik itu secara daring maupun luring seperti itu. Nah selain dari Infocom, terus ada sertifikasi, kita juga mendatangkan pakar yang IT ya. Pakar yang IT apa sih? Maksudnya mau bilang gini, pakar yang nggak terlalu IT gitu. Ada siapa lagi kalau bukan sahabat itik Anda? Perkenalkan dong. Halo. Siapa? Saya Iya, Fadli. Si tampan. Kata orang sih gitu. BTW ini tahu Rose sama Bruno Mars bikin lagu buat Bang Heri sama Kak Apin. Ya, apa tuh? APT. Gak cringe. Aduh. Tapi ini thank you banget udah datang di podcast kali ini. Tapi BTW namanya bukan apa lagi lah. Bosan. Apa nih? Radio anti piretik. Artinya? Biar nggak pusing gitu ngedengerin. Radio anti Cuma demam. kirain ada kepanjangannya gitu. Enggak sih, karena anti piretik kan sifatnya apa sih? Berani-berani ngomongin anti piretik sama. Jawab. Malah justru itu aku nggak tahu. Cuma karena kan aku pernah browsing. Sifat dari paracetamol adalah anti piretik. Nah, aku tahu nih paracetamol kan biasanya kalau nggak untuk obatin pusing, kalau nggak demam gitu kan. Oh, iya kan? Pereda nyeri itu. Jadi mudah-mudahan nih yang dengerin podcast kita, yang walaupun kita pusing di sini, yang dengerin nggak pusing gitu. Ya, semoga ya. Semoga. Oke, mungkin ke pakar kita IT kita, sahabat itik Anda nih. Nih, bro, lu udah pasti tahu AI dong. Enggak tahu. Enggak kasih apa. Deketin dong image-nya. Oh ya boleh. Nah, Halo. Ya enggak, maksudnya secara kesepahaman kamu sendiri gitu terkait AI. Apa sih membedakan dari AI itu sendiri sama teknologi
teknologi yang lain gitu, yang otomasi yang lain lah gitu, seperti itu. Apa sih yang membedakan dari dia si AI ini dengan teknologi yang lainnya? What make it difference? Karena yang namanya AI itu kan kayaknya udah khusus banget gitu, kayak ada suatu privilege tersendiri di salah satu gadget dimanapun itu. Kalau ada teknologi AI-nya tuh, ih keren banget dia gitu. What make it difference between AI and other technology? Menurut dari lo sendiri gimana? Jadi AI itu adalah teknologi, sebuah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk berpikir layaknya seperti manusia. Itu tentunya dengan algoritma dan batasan-batasan yang sudah diinput oleh si pemrogramming sendiri gitu. Terus AI juga dibuat berdasarkan tujuannya masing-masing. Ada AI yang mengenai fotografi, ada yang tentang kesehatan, ada yang tentang macam-macam lah gitu. Tapi ngeri sih, maksudnya antara ngeri sama takjub ya, namanya teknologi AI. AI itu kayak misalnya kayak beberapa konten di YouTube gitu ya, itu kan dia udah pakai voice yang di-create oleh AI kan. Iya kan, dan hasilnya tuh bener-bener kayak kita ngobrol ini Benar-benar natural ya. bener-bener natural banget gitu. Ketika ditanya itu siapa sih orangnya, nggak ada yang tahu. That's amazing sih kalau menurut aku pribadi gitu. Ya, amazing. Dan gak hanya suara loh, bahkan video, foto, dia bisa apa bedanya dengan Photoshop? Kalau Photoshop kan Manual. Yang berpikirnya itu manusianya, si desainernya. Dia berpikir kalau misalnya nih pengen bikin background misalnya gunung, dia nyari sendiri gunung, terus dia masukin ke belakangnya itu, terus dia tambahin ini tambahin itu. Manusianya yang berpikir. Kalau AI si tugas kompleks yang tadi itu diserahkan ke mesinnya. Jadi mesinnya yang berpikir, yang dia pengen gambar gunung nih, nanti dia yang nyari gitu dari library yang dia miliki. Itu kan dari big data yang ada di internet, semuanya dia kumpulkan, dia cari, terus dia terjemahkan dan hasilnya keluar gitu. Nah tadi menarik nih, karena kata kuncinya adalah dia bisa berpikir sendiri. Itu nggak ngeri ya? Enggak, karena cara dia berpikir sendiri kan ada batasannya, seperti yang saya bilang tadi, ada algoritmanya. Jadi dia sebenarnya nggak punya kesadaran kayak manusia ya. Semua yang dia pikirinnya berdasarkan instruksi yang di-input sama programmernya tadi. Iya sih. Jadi kalau dia punya kesadaran seperti manusia gitu, itu baru Kayak di film kan? Kayak di film, karena ya basically kalau bukan basically, jadi waktu tahu AI itu muncul dan beberapa keunggulannya udah ditampakkan di publik itu, kayak gue jadi inget ini film Terminator tuh, I'll be back gitu. Karena kan itu kayak mereka ada secara fiksi itu ada teknologi namanya Skynet kan. Dan ketika Skynet tuh pada tahun tertentu dia akan self-aware. Nah self-aware itu gitu, is there any possibilities? Sebenarnya ada kemampuan dalam AI itu yang dinamakan deep learning gitu ya. Nah itu deep learning. Tapi itu deep learning berdasarkan histori yang dia telah lalui gitu. Misalkan AI ini nih asalnya blank tentang yang namanya Komang, tapi Komang tuh sering pakai AI itu misalnya buat nyari-nyari tentang podcast, nyari-nyari tentang pembawa acara dan lain-lainnya yang sejenis kayak gitu. Nanti berdasarkan histori pencarian kamu, dia tuh mempelajari bahwa kamu tuh emang senengnya di dunia podcasting, misalnya nanti dia memberikan saran-saran terkait podcast kayak gitu-gitu, bukan deep learning yang di luar sepengetahuan atau di luar yang pernah dia alami gitu. Selain deep learning juga dia penyajiannya itu juga nggak monoton gitu ya dari AI itu sendiri. Benar kayak yang tadi yang sempat gue bilang di awal, benar-benar kayak orang beneran ngomong kayak gini gitu, ya nggak sih? Mukanya biasa aja dong. Nah itu kan deep learning, dan ketika dalam menyajikan data dari apa yang dia pelajari di internet ataupun dari search engine ya, search engine yang dilakukan oleh manusia terhadap suatu teknologi itu sendiri. Artian kan itu bisa menjadi suatu wadah tersendiri kan bagi orang-orang untuk bisa mencari informasi yang lain kan.
Berarti Google itu udah AI belum sih sebenarnya? Google yang udah kita kenal dari dulu gitu maksudnya. selain Google yang kita kenal dari Iya. dulu itu mesin pencarian. Mesin pencarian. Terus Ya, apakah itu juga disebut sebagai AI? enggak sih, belum. Kalau yang dulu ya, kalau versi dulu. Kalau sekarang kan ada yang namanya Google Gemini tuh. Iya. Hah? Iya sih. Karena emang it's crazy man, karena yang namanya udah orang kepincut sama AI ya, apalagi sekarang ChatGPT itu dulu kalau kita nyari informasi ya udah gitu ketemunya atau bukan orang dari Google ataupun aplikasi yang kita punya itu kan kasihnya cuma ya udah data doang gitu berupa tulisan. Tapi sekarang udah kayak orang ngobrol gitu jadinya. Seakan-akan kita lagi speak between two person yang berbeda. Alhamdulillah lagi bersin deh. Aduh. Nih. Tadi udah ya jelasin. Lama-lama bisa podcast sendiri sama ya. Tamunya protes. Tamunya protes. Nah tadi sebagai pembukaan nih gitu kan, itu apa, kemudian how the AI works, bagaimana ya itu bekerja. Nah buat Kak Api nih sama Bang Heri nih, karena kita udah sama-sama tahu ya bagaimana kecanggihan AI itu bisa mewujudkan dirinya sebagai tanda kutip orang yang mampu berbicara, orang yang mampu dia bisa menerima pertanyaan kita atau kebutuhan kita terkait informasi tertentu gitu kan. Nah dari Kapin dan Bang Heri nih, Kapin kan selalu bertemu dengan masyarakat yang kemudian dia suka ingin tahu terkait BPOM ataupun juga Bang Heri yang dalam hal ini juga berkaitan dengan administrasi BPOM lah atau apalah gitu ya dan lain-lain. Bagaimana sih gitu dari teman-teman nih ngelihatnya adanya AI gitu dengan perkembangan teknologi semacam ini kemudian dikaitkan dengan pelayanan publik yang teman-teman udah ngelakuin nih gitu ke depannya. Bisa dari Kapin dulu deh. Oke, kalau AI sebenarnya cek jelas. Oke. Si AI ini sebenarnya kalau buat aku sendiri sebenarnya bisa dibilang nggak baru-baru banget ya sebenarnya gitu kan. Kalau di dunia perkuliahan kan si AI ini kan memang bermanfaat sekali ya, dia membantu meresum banyak sumber gitu. Nah jadinya ketika kembali ke dunia kerja nih, ketika kita kemudian berhadapan dengan masyarakat, sebenarnya sangat terbantu dalam hal mengkompilasi data atau banyak peraturan misalnya gitu ya. Kalau yang saya pakai sendiri nih, saya coba nih misalnya ada pertanyaan tentang kasus tertentu nih gitu atau regulasi tentang bagaimana melakukan registrasi pendaftaran pengelolaan, sederhananya seperti itu. Jadi kita bisa dengan mudah tanya sama AI gitu. Nah nanti disitu akan diresum tuh dari banyak sumber kan. Nah itu bedanya tadi mungkin sama mesin pencarian ya. Kalau mesin pencarian kan kita yang sortir tuh, kita pilih buka satu-satu. Nah kalau AI kan enggak. Nah itu sebetulnya membantu mempercepat memberikan jawaban. Tetapi memang harus ada finalisasinya itu harus kita gitu. Jadi kita harus cek ini benar nggak, karena ya itu search engine-nya kalau dari Google misalnya kan dia banyak tuh sumber data sendiri, ada yang valid ada yang nggak valid kan. Jadi sebenarnya kalau kita memanfaatkan dengan baik itu sangat membantu. Ketika kita butuh jawaban cepat nih, kita bisa tanya dulu sama AI, ada gambaran besarnya. Nah kita yang lebih tahu nanti kita bisa sortir nih mana jawaban yang benar mana yang enggak. Dan biasanya karena jawaban AI itu sudah kompilasi ya, jadi membantu kita juga nih untuk redaksional, untuk menjelaskan sama masyarakat nih ketika ada pertanyaan misalnya di loket gitu, karena dia mengkompilasi dari berbagai sumber kan gitu. Tapi sekali lagi namanya dia bukan manusia, tetap harus kita verifikasi nih terakhirnya bener nggak yang dia rangkumkan gitu. Jadi sebenarnya kalau dimanfaatkan dengan baik dengan batasan yang jelas, sebenarnya harusnya sih bisa bantu banget si AI ini gitu. Apalagi peraturan terus berkembang, pertanyaan masyarakat juga terus berkembang kan, pasti macam-macam gitu. Nah kita juga, yang bukan AI, yang manusia beneran, untuk deep learning itu kan juga butuh waktu ya. Kadang bisa dibantu dengan tanya dulu sama AI, kemudian kita bisa tahu nih kata kuncinya, nah kita bisa compile dan kita bisa pastikan misalnya peraturannya bener atau enggak, langkahnya bener atau enggak gitu. Jadi sangat membantu sih kalau
untuk itu ya, meringkas atau mencari data dengan cara cepat gitu si AI ini. Khawatir nggak sih kalau penggunaan AI itu akhirnya mengganti peran manusia itu sendiri? Untuk beberapa proses pasti akan mengganti. Tapi kalau untuk di pelayanan yang khas gitu ya, sentuhan akhirnya pasti harus ada human touch gitu, nggak bisa murni AI gitu. Jadi kalau diganti sepenuhnya nggak mungkin, tapi pasti akan ada yang bisa di-replace dan diefisienkan dengan pemanfaatan AI, itu pasti sih. Mungkin pemanfaatan AI bisa dipakai di Sikabayan nggak sih? Di Sikabayan itu bisa. Jadi AI yang jauh. Betul, asal tadi mungkin saya nggak terlalu paham ya, mungkin nanti sama itik kita semua sahabat itik kita semua ini mungkin bisa menjelaskan gitu batasan datanya seperti apa, gimana cara kita bisa memvalidasi atau membatasi jawaban-jawaban yang kita kasih, itu mungkin pasti ada caranya sih gitu. Nah kalau untuk pertanyaan standar seperti misalnya bagaimana proses pendaftaran pangan, bagaimana proses pendaftaran izin edar, itu bisa banget dijawab sama AI dengan batasan yang jelas. Benar-benar. Jadi lebih cepat juga nggak sih? Jadi nggak nunggu yang kalau WA malam tuh bisa dijawab malam itu juga ya. Betul. Kalau Bang Heri sendiri nih yang berkaitan dengan sertifikasi ya. Kita bicara soal regulasi dan administrasi yang harus ditempuh gitu bagi pelaku usaha gitu. Bagaimana sih dari sosok Bang Heri sendiri gitu melihat dari perkembangan AI itu sendiri gitu? Oke, jadi tadi sebagaimana yang disampaikan Kakak Apin ya terkait pelayanan publik, pemberitaan informasi, kemudian layanan sertifikasi, sebenarnya untuk pengembangan AI ini dari Badan POM sendiri sudah mencoba untuk mengembangkan itu. Mereka coba riset dulu terkait kebutuhannya apa saja. Nah, salah satunya itu yang saat ini sudah mengembangkan itu Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Nah, mereka coba mengembangkan AI ini terkait dalam proses registrasi. Nah, jadi kan terkait registrasi ini arahan dari pemerintah kan kita diminta untuk memberikan kemudahan perizinan. Nah, salah satunya itu ada terkait untuk pemenuhan komitmen. Nah, diharapkan dengan adanya AI ini, ketika sarana itu melakukan pemenuhan komitmen, nah verifikasinya itu dibantu oleh AI. Nah, sehingga data yang ada itu tidak hanya lewat begitu saja gitu. Ada tahapan verifikasi yang sebelumnya dilakukan oleh petugas. Mungkin kalau petugas kan antriannya bisa lama tuh ya. Nah, diharapkan dengan AI ini bisa lebih cepat. Seperti itu. Nah, untuk bagian sertifikasi sendiri sih sebenarnya kita ingin juga mengembangkan terkait AI ini ya, karena terkait tuntutan masyarakat ya. Kan sekarang itu tuntutan masyarakat itu pengen perizinan itu lebih cepat, lebih mudah. Nah, kalau lebih mudah kan kita bisa dengan cara deregulasi gitu ya. Jadi ada beberapa yang kita hanya minta untuk pemenuhan komitmennya, tapi kalau terkait lebih cepat ini kadang kita terkendala untuk keterbatasan personil. Nah, terkait keterbatasan personil ini mungkin bisa dibantu dengan adanya AI ini. Seperti itu sih, Bang. Jadi penambahan personel secara robotik. Secara robotik. Aduh, Bang, gak habis-habisnya sih kalau kita bahas teknologi macam ini, karena baik buruknya ada baiknya, ada buruknya, maksudnya seperti itu. Betul. Tapi balik lagi sih ya, memang walaupun dengan segala kecanggihan yang ada dari AI itu sendiri, sentuhan manusia itu benar kata Kapin sih, memang tetap diperlukan tentunya, karena yang namanya suatu komputerisasi kan nggak bisa semuanya itu dia lakukan sendiri. Ada nilai-nilai yang emang hanya bisa dipahami oleh manusia. Kuat nggak sih? Betul. Apalagi kalau proses perizinan gini nih ya, kan si bentuk usaha, pelaku usaha jenis pangan itu tuh sangat kompleks dan kadang khas gitu masing-masing. Nah, mungkin untuk registrasi untuk tahap awal itu dokumen dan segala macam gitu itu bisa dihandle oleh teknologi AI gitu. Tapi sekali lagi mungkin pada akhirnya untuk dalam bayangan kita sekarang nih, pada akhirnya tetap butuh verifikasi manusia gitu, karena ada hal-hal tertentu yang memang
ya hanya otak manusia yang bisa gitu. Dan kondisi-kondisi khusus gitu mungkin ketika itu jadi kondisi khusus ini berulang kali, mungkin seperti tadi kata Dek Fadli bilang kan, ketika itu terjadi berulang-ulang itu akan menjadi sumber data. Tapi ketika itu baru terjadi pertama kali atau misalnya hal-hal yang spesifik itu kan nggak bisa dimengerti oleh AI mungkin gitu ya. Bukan nggak bisa dimengerti, mungkin AI tidak bisa memberikan pendekatan yang tepat atau kesimpulan yang tepat gitu mungkin. Dan itu kan jangan sampai pelaku usaha dalam hal ini dirugikan kan gitu. Niatnya mau cepat tapi ternyata misalnya salah atau semua dipukul rata, misalnya ada kondisi khusus semua dipukul rata, kemudian ada yang salah diberi pemberian keputusan yang salah, kan kasihan gitu. Jangan sampai seperti itu. Makanya kalau lihat kebijakannya Badan POM sendiri kan sebenarnya kemarin harus dicoba dari bisnis proses yang kecil, dicoba dulu gitu ya. Dari mana itu? Nah kemarin tuh waktu FGD itu masih dibahas tuh setahu saya kan. Nah bakal dimulai dari registrasi pangan olahan kalau nggak salah ya. Jadi dimulai dari dicoba di satu bisnis proses. Nah, kalau misalnya itu oke, dan kemudian akan ketahuan tuh trouble-nya apa, ininya seperti apa, nah itu mungkin bisa diterapkan di bisnis proses yang lain gitu. Jangan sampai kan, karena kan kita kan bukan main-mainan ya, pelaku usahanya beneran, registrasinya beneran gitu kan. Taunya gini, pelaku usahanya juga pakai AI. Gitu, kecuali kita mau simulasi pakai pelaku usaha AI itu boleh gitu. Tapi kalau pelaku usahanya beneran, jangan sampai kita salah ambil keputusan sih. Gitu. Iya gitu. Kalau untuk Capa sendiri bisa nggak sih pakai AI kira-kira? Nah, sih kalau pendekatan untuk penyelesaian tindakan perbaikan itu mungkin kalau untuk dasar bisa, tapi mungkin ada beberapa hal spesifik ya yang tadi seperti dijelaskan Kakak Apin, perlu pendekatan khusus yang memang hanya bisa dilakukan oleh manusia gitu. Kecuali kalau sudah standar itu bisa dilakukan oleh AI, tapi kadang terkait temuan ini mungkin ada beberapa temuan umum, ada beberapa temuan khusus. Kalau temuan umum mungkin kan penyelesaiannya udah ada standarnya gini. Tapi kalau untuk yang temuan khusus itu pasti kan harus ada pendalaman lagi oleh inspektur atau auditornya. Iya. Sebenarnya tadi ya perlu kombinasi dari manusia dan juga mungkin beberapa bisa dibantu oleh AI sendiri. Tetap kolaborasi lah ya intinya. Tidak bisa sepenuhnya oleh AI itu sendiri. Bro, sebagai sahabat titik kita nih, kalau misalnya dalam satu institusi dalam satu kantor nih, kalau dia mau menerapin teknologi AI itu, dia memerlukan apa sih? Biaya. Iya, itu udah pasti biaya. Terus pemahaman. Sebentar, ini temanku satu ini susah banget sih deket mic-nya. Ya. Ada perlu regulasi. Biaya regulasi. Itu kan persiapan dalam rangka mempersiapkan adanya teknologi AI itu dalam satu kantor. Biaya regulasi. Kemudian apa lagi tuh? Pemahaman. Pemahaman dan komitmen yang terakhir. Kenapa? Ya kalau misalnya sudah ada AI tapi tidak digunakan, tidak berkomitmen untuk memanfaatkannya, kan percuma. Udah beli tools AI yang mahal, regulasinya udah bikin, tapi personilnya tidak berkomitmen untuk menggunakannya, jadi terbengkalai dan percuma banget. Iya sih. Jadi ada planning dan ada using. Usingnya tapi yang berkomitmen. Nice. Very nice. Tapi kan itu baru tahap awal ya. Kalau kita bicara soal hardware yang diperlukan, pertama-tama kita kan harus identifikasi dulu ya, itu buat apa dulu AI-nya. Ya tadi tuh waktu kamu sempat keluar, aku sempat nyeletuk gitu. Gimana kalau si Kabayan itu kita pasang teknologi AI untuk bisa menjawab pertanyaan WA. Iya gitu. Nah itu kan contoh sederhana tuh. Nah kalau untuk mengaplikasikannya itu bagaimana? Ya, pertama kan kita perlu yang biaya tadi, kita perlu mengintegrasikan dengan provider AI-nya regulasi, itu. Udah. Yang kedua regulasi, apakah kita bisa menerima setiap jawaban yang dikeluarkan oleh si AI tadi.
dan bisa mempertanggungjawabkannya, kan harus ada regulasinya dulu. Kalau misalnya ternyata dia ngomong sesuatu yang di luar dari yang seharusnya dia katakan dari berdasarkan sumber yang keliru gitu, apa yang bentuk tanggung jawab apa yang akan kita berikan gitu, lakukan. Terus Iya. misalkan seluruh regulasinya sudah dibuat, ya tinggal pelaksanaannya dan komitmen digunakan gitu. Ya tadi yang hardware-nya kira-kira. Hardware-nya emang nggak, kalau zaman sekarang udah sangat minimal sekali kalau masalah hardware, karena semuanya itu kita basisnya sekarang ada di awan gitu. Cloud. Oke. Kita nggak perlu lagi Atas awan. kan. Emang gitu ya, maksudnya kalau AI-nya sendiri itu nggak pakai server atau gimana gitu? Ada sebenarnya cloud itu bukan awan, itu tuh someone else computer in somewhere gitu. Iya sih. Iya. Ya kita nggak usah mikirin itu, nggak usah mikirin perangkat keras, kita bisa menggunakan fasilitas cloud gitu. Ya jadi kembali lagi sekarang itu ke budget. Itu utama sih kayaknya budget. Tapi emang nggak ada alat spesifik gitu? Nggak Nggak ada ya? nggak ada. Karena ya yang aku nggak tahu ya, maksudnya belum pernah tahu juga gitu kalau misalnya penerapan suatu teknologi AI dari suatu company atau suatu perusahaan atau satu instansi itu, bagaimana mereka untuk meng-apply AI-nya itu sendiri kan belum tahu nih, belum ada info ke sana. Apakah dia emang perlu ada hardware tersendiri kah gitu. Kita kan bisa lihat tadi Kabayan itu. Nah, Kabayan kan selama ini kan chatting ya, layanan chatting service. Nah, kalau kita mau buat Kabayannya dalam versi virtual asisten dengan video gitu ya, kita kan perlu layar dengan kamera yang bisa mendeteksi motion. Dari kandung, makanya AI-nya dalam bentuk apa dulu nih? Komplit. Oh, Voice, audio, dan video komplit. Jadi biar user interface-nya juga bagus gitu. Taruhlah kita berimajinasi ya, Iya. tugas pelayanan publik kita yang di depan itu semuanya itu komputer. Ya tentu saja kita berarti perlu komputer, layar, perlu kamera untuk mendeteksi, perlu mikrofon untuk menangkap suara dari pelanggan, lalu mikrofon lalu speaker untuk mengeluarkan suaranya. Standar gitu aja lah. Tapi nggak ada yang khusus amat buat AI gitu. Tapi itu bisa Bang? Bisa, asal ada budgetnya. Karena layanan AI itu hampir semuanya itu kalau yang advance itu memang harus berbayar dan per sesi Bang. Oh, itu Ya. Bayar, jadi itu bahkan per sesi, per sekali kita ngobrol itu sekian dolar gitu. Kalau yang kayak chat GPT itu mah yang itu kan yang free. Oh. Tapi kan kalau dalam konteksnya kita enterprise, yang masuk itu mau pakai yang free. Kalau yang free itu kan secara general dia ngambil data-data yang memang sudah ada di internet, yang sudah beredar luas di internet. Tapi kalau kita mau integrasikan dengan database kita yang kita miliki, itu prosesnya juga berbayar, kecuali kalau kita bikin sendiri. Wow, bikin lah. Kalau saya bisa bikin itu, Saya akan kerja di sini. Oke, kesimpulan hari ini. Kesimpulan kita pada hari ini adalah kalau kita bisa AI, kita nggak akan jadi pegawai BPOM. saya pensiun dini. Tapi mau berandai-andai nih. Boleh ya? Boleh. Bisa nggak bebas. di sana tadi yang paling sederhana deh, bisnis proses yang si Kabayan. Kan itu lumayan, soalnya saya pernah juga jaga chat si Kabayan ini ya. Nah itu tuh kan lumayan memakan waktu kadang, dan pertanyaannya tuh macam-macam kan. Bisa nggak sih kita membatasi jadi sama si AI dulu, terus si jawabannya tuh kalau kita pakai yang mungkin kalau AI yang gratisan ya di Google, di ChatGPT itu kan general tuh, tetap kita tambahin gitu, tetap kita harus verifikasi. Bisa nggak kita juga batasin data yang pokoknya sumber datanya ini doang, tapi kalau ini nggak ada baru dilanjut ke kita gitu ya. Bisa banget ya? Sangat bisa. Oke. Tinggal ada apa? Kalau itu sih nggak usah. Oh bisa ya, sahabat Bisa. titik Anda bisa. Oke, setelah ini ya. Oke, boleh dicatat sahabat Bapak Kepala Balai, bisa ini ada sahabat Jadi titik Anda. sebenarnya podcast Boleh kita ini diperbantukan di Infocom mungkin ya. Boleh. jadi Itu podcast gue sekarang.
Sebenarnya turun kayaknya. Langsung turun habis ini. Sebenarnya podcast kita hari ini adalah kode untuk kepala balai ya. Permisi ya Pak. Efektivitas kabayan gitu barangkali ya kan. Iya jadi honestly ini adalah salah satu bentuk inovasi yang mungkin bisa dipakai oleh Balai Besar POM di Bandung. Iya. Jadi sekalian bisa curhat juga ya. Iya itu. Jadi sudah saatnya inovasi itu merambah ke sesuatu yang lain, Asik. bukan Bukan dunia lain, bukan. dunia lain. Sesuatu yang wah gitu. Bahasa lo korporat banget dah. Kan didengar sama Pak Kepala Balai. Pak tolong dengarkan kami. Iya kan, soalnya itu cukup memakan waktu dan emang pertanyaan itu kan kalau tatap muka cepet selesai masalahnya karena kan TikToknya cepet tuh. Kalau chat itu kan lama, nah itu kan cukup memakan waktu sebenarnya. Iya. Dan pertanyaannya beragam sih, ada yang spesifik tadi seperti yang Harry bilang ya, jadi spesifiknya kayak konsultasi denah gitu, mungkin hal-hal yang spesifik itu bisa langsung sama petugas, tapi kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya umum gitu. Nah kalau bisa dibantu dengan teknologi seperti itu gitu ya, dijawab dulu sama kecerdasan buatan, nanti yang nggak bisa kecerdasan buatan baru gitu. Tapi search engine itu yang kita input sendiri, jangan search engine yang Google gitu, karena kan itu kan terlalu luas, kadang terlalu umum juga gitu. Berarti bisa ya Pak ya? Bisa. Mainkan. Tadi katanya Bang Heri mau curhat. Tadi Enggak. Mau curhat sama AI kayaknya. Terjamin nggak bocor? Oh iya, ngomong-ngomong gini, apa kan beberapa pelatihan dari PPSDM itu kan sekarang itu memang melibatkan apa supaya kita itu menggunakan AI gitu ya terkait penyelesaian pekerjaan kita agar bisa dibantu. Nah sebenarnya kan kadang kita itu ngetik ke ChatGPT gitu ya, apa-apa pertanyaan misalnya kita coba chat ke ChatGPT ya, terus kan mereka jawab nih. Nah terkait kabayan ini modelnya itu bisa kayak gitu nggak Bang? Misalnya ya kayak orang nanya gitu tapi nggak ke ChatGPT, nanya ke kabayan nih langsung ada respon top. Bisa jadi orang kayak wah puas gitu ya. Bisa kapan aja cepat. Kapan aja gitu. Bisa. Tapi kan nggak bisa menjamin kepuasan pelanggannya juga. Bisa sih bisa, kalau nggak bisa ya. Bisa Bang. Jadi nanti Bisa, kita Bang. coba ya. Asik. Memang podcast kali ini berfaedah sekali Bang. selain sebagai ini ya. Iya, selain kontennya sendiri, tapi kita ada modus-modus tersendiri. Ada pesan juga. Ada pesan untuk memanfaatkan sang itik ini. Betul. Karena sebenarnya podcast ini tentang elu. Saya mau nanya, boleh nggak sama kamu? Nah, saya nanya ke kamu sebagai pakar hukum. Wah. Nah, Yang pasti AI nggak mungkin bekerja di penindakan. Nah, jawaban-jawaban yang dikeluarkan AI itu, terus misalnya gambar-gambar atau karya-karya yang dihasilkan oleh AI itu kan sebenarnya nyomot-nyomot dari itu ya, dari internet semua. Itu legalitasnya gimana? Kan ada peraturannya. Gimana? Ada. Kami kan belum tahu. Iya, tapi silakan cari sendiri ya. Ngeselin banget sih jawabannya. Normatif banget jawabannya. Jadi kalau misalnya segala sesuatu yang sudah tertuang dalam dunia internet itu kan artian you have to spread it first and freely gitu. Jadi emang konsekuensi dari kita bermedia sosial ya emang kita membagikan sesuatu yang emang bisa dinikmati oleh orang lain tanpa ada suatu atau perjanjian. Tapi kan nggak semua yang ada di internet itu hasil upload dengan sukarela si kreatornya. Iya. Ada juga yang diupload sama orang lain. Betul. Kayak gitu. Nah, kembali lagi bro, kalau misalnya di Undang-Undang ITE itu berlaku delik aduan. Oh jadi dulu kan delik aduan tuh, Iya, kalau ada yang merasa dirugikan betul. atau di plagiat, Iya, boleh sue. betul. Itu delik aduan, sifatnya laporan. Jadi kalau misalnya ada konten yang menurut orang lain itu tidak bagus atau termasuk yang tidak berkenan dari si penerimanya, dia bisa membuat laporan. Apakah itu nanti diproses, apakah itu tindak pidana atau bukan. Seperti itu. Karena kalau kita bicara teknologi, berarti kan kita merujuknya pada Undang-Undang ITE. Oke. Kan kepada Undang-Undang Kesehatan, Pangan maupun Perlindungan Konsumen, Psikotropika dan Narkotika dan lain-lain. Kalau dari
Nah, saya nanya lagi, boleh? Boleh? Kalau dari segi etika dan profesionalitas, Iya. itu bagaimana menurut Anda gitu kalau ada penggunaan AI di dunia kerja? Jadi bisa aja kan, males gitu, ya udah aja pakai AI gitu. Gimana tuh? Itu kembali ke moralitas ya. Misalnya kayak jangankan gak usah kerja dunia kerja deh bro. Anak-anak sekolah disuruh bikin paper gitu kan, disuruh bikin paper, mereka nggak perlu proses berpikir lebih keras. Karena apa? Karena di sini ya udah bisa disuruh tolong bikinkan ini keluar semua. Iya. Nah, kalau kita mau menerapkan di dunia kerja nih, Iya. untuk pelayanan publik misalnya, biar bisa langsung dijawab, biar pas langsung tugas biar cepet gitu, biar cepet gitu. Iya. Itu Biar cepat untuk mendapatkan informasi kan. Informasinya kan. biar cepet menjawab. Iya. It's no problem. Gimana menurut Kapin? Kalau udah kayak gitu. Tapi dengan limitasi ya kalau hanya sebatas batuk mulu nih Pak, minum dulu. Betul sih. Gak disediain minum ya? Iya nih. Promotornya siapa sih podcast ini? Saya butuh kafein. Coba dari sudut pandang Kapin sendiri gitu. Kalau bukannya gue nggak bisa jawab ya enggak ya. Cuma kalau menurut gue pribadi nih ya, selama emang gitu bisa menjawab pertanyaan konsumen dan emang itu masih dalam koridor moral-moral yang berlaku secara umum, ya it's okay gitu. AI bisa menjawab itu gitu. Iya. Iya nggak apa-apa kan. Dan apalagi ya tadi setelah kita obrolin sepanjang lebar, ya itu juga bagaimanapun fungsinya ada juga kan ada para manusia di situ. Betul. Selain dia deep learning dengan sendirinya dari pengumpulan informasi di internet, ada juga dari peran-peran manusia yang mau memasukkan informasi kan ke situ gitu. Jadi kalau menurutku selama emang jawabannya itu bisa terkondisikan atau memang jawabannya bisa dialihkan untuk sesuatu hal yang memang diperlukan dan itu emang jawaban umum, ya it's okay gitu. Kalau menurut aku pribadi. Kalau menurut Kabin sendiri gimana? Sama Dari sih. pertanyaannya Fadli? Sama. Jadi selama Jangan sama dong. Aduh, sama. Yaudah kalau nggak sama yaudah idem. Jadi sebenarnya kan justru di sini tuh saya mau diajak nih mau dimanfaatkan untuk proses-proses yang memang bisa di-replace dengan AI. Justru memang kita mau menggunakan AI gitu, tapi tujuannya untuk apa? Bukan biar kita bisa santai-santai, tapi biar proses pelayanannya jadi cepat gitu. Jadi justru memang akan dimanfaatkan dan itu nggak masalah sih gitu selama jawaban dari si AI ini bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi yang dihadapi itu adalah pelaku usaha manusia beneran kan, prosesnya beneran. Selama kita nggak menyesatkan, hasil jawaban AI nggak menyesatkan, sebenarnya nggak masalah sih gitu. Bahkan ya sebenarnya beberapa di dunia pendidikan juga dia itu kan nggak apa-apa gitu digunakan, tapi metode si pendidik itu sekarang yang nggak bisa dipungkiri kan susah nih jaga anak-anak supaya nggak menggunakan itu. Iya. Akhirnya dengan metode presentasi lah, apalah bisa mengupas. Sebenarnya kalau dia ngeresum pakai AI, oke nggak masalah, tapi dia ngerti nggak gitu kan? Iya makanya kan. Jadi kan lagi-lagi manusia harus lebih pintar ya nggak bro? Coba nih, kalau ke Bang Heri coba, kalau misalnya nanyain soal Dena gitu kan nggak mungkin kayaknya jawabnya ngasal gitu, batuk Ya lagi. enggak, sekali lagi harus ditekankan tujuannya bukan biar bisa santai, tapi biar pelayanannya jadi cepat. Jadi nih kalau menurut teman-teman, AI itu sebagai komplementer atau sebagai substitusi? Kenapa nggak cek saya? Apa? Anda sahabat ini Anda. Teman-teman, aku nanya ke bertiga. Bagaimana menurut Bapak Heri? Silakan Pak Heri sebagai senior di sini. Sebagai pelengkap atau sebagai apa tadi? Substitusi, pengganti atau pelengkap? atau sebagai komplementer, dia sebagai pelengkap. Sebenarnya bisa dua-duanya, tergantung kita mengkondisikannya kan. Cari yang mana? Bener. Maksudnya kapan dia sebagai pengganti, kapan dia sebagai pelengkap. Nah sebenarnya pelengkap itu karena memang dia nggak bisa kerja sendiri. Makanya atau misalnya kita juga perlu bantuan AI misalnya, itu kan sebagai pelengkap. Nah sebagai substitusi ketika memang kayak peran kita itu nggak, kan misalnya kita pengen layanan 24 jam. Nah, kan nggak memungkinkan nih manusia itu atau petugasnya sendiri itu 24 jam standby gitu. Nah, makanya kan itu fungsinya AI bisa sebagai fungsi pengganti, substitusi, kayak gitu.
apa? Apa sih? Bagus. Bagus. Nah, makanya nggak tahu barusan Fadli bertingkah aneh. Emang nggak bisa dilihat ya, cuman emang aneh barusan. Gak ngerti. Emang Saya mendengar sesuatu yang aneh soalnya tadi. nggak tahu orang aku pakai earphone. Oh iya. Itu AI. Mungkin itu ya. Mungkin itu AI. Kalau kami sendiri melihatnya bagaimana nih? AI itu sebagai komplementer atau substitusi dalam kehidupan kita? Aduh, nggak boleh bilang sama ya. Jangan dong, harus kontradiktif kalau bisa. Kalau bisa gitu, yang gitu. udah terjadi, yang udah dimanfaatkan sebagai komplementer sih. Tapi kedepannya sepertinya akan menjadi substitusi. Tapi kalau sekarang sejauh yang diterapkan nih dalam sehari-hari itu masih jadi komplementer. Jadi kayak mau cari bantuan, coba cari second opinion atau cari yang resume dulu. Nanti pada akhirnya tetap kita yang menyampaikan ke masyarakat, tetap kita yang ngetik, kita yang nge-share ke misalnya chat kabayan gitu, tetap kita yang chat gitu. Tapi mungkin kedepannya, dan itu lagi-lagi sepertinya akan bisa jadi menjadi substitusi untuk menambah mempercepat waktu layanan. Jadi proses-proses tertentu yang administratif mungkin kedepannya bisa diganti sama AI doang, cuman kayak dokumen ini ada enggak, gitu-gitu mungkin bisa lah, cuma dipakai cek sama AI doang gitu. Gitu sih. Kalau dari sahabat ini kita bagaimana? Bagus. Bagus ya. Jawabannya emang bagus sekali. Menurut saya sih nggak Aku boleh sih sama ya. Nggak boleh sama. Oh, saya sih jawabannya tidak berbeda ya. Untuk saat ini masih AI kita gunakan sebagai decision support system. Asik. Apaan tuh? Sistem pendukung keputusan. Jadi Jadi hanya mendukung saja. contohnya Jangan dia yang ngasih keputusan. apa hari ini kita makan apa ya gitu. Ya, Langsung. kan kita sendiri yang harus mikir. Iya sih. Misalnya, Lanjut. Kalau AI itu nggak akan terdistraksi sih. Kalau AI Itu sih bedanya. tidak akan terdistraksi. ya untuk melakukan sesuatu kan kita bisa aja nanya-nanya ke AI, tapi kan pada akhirnya untuk pengambilan keputusannya kan kita sendiri yang berpikir dari hati sebagai human being. Karena ya what it make its difference between our technology and us as a human being. It's hard. Kita bisa aja ya bikin sistem pakar gitu ya, buat Sistem apa? sistem pakar AI untuk menjadi hakim. Bisa aja dia tuh kita masukin aja semua database tentang hukuman. Kalau misalnya dia melakukan perbuatan A, hukumannya sekian penjara dan lain-lain kan, dia bisa aja saklek. Tapi kan pada dasarnya pada kenyataannya untuk sebagai hakim kan perlu juga hati nurani untuk memutuskan itu. Betul kan? Betul. Luar biasa. Kenapa? Mesin nggak punya perasaan ya. Iya. Menyedihkan ya. Makanya kalau tapi ini hanya sebagai sebatas cerita aja ya. Jadi aku ngutip dari YouTuber Eno Bening, dia bahas sesuatu fenomena yang menarik, bukan menarik sih sebenarnya, menyedihkan di Amerika. Jadi ada salah satu bocah dia akhirnya sampai meninggal, bro. Oh my god. Meninggal gara-gara AI. Karena Gini, jadi dia beli aplikasi, bukan beli ya. oh yang itu yang dia kayak film Her. Bukan. Oke lanjut. Bukan. udah makra salah lagi. Soalnya saya baru juga baca ada sama kayak gitu akhirnya meninggal juga. Mungkin serupa ya. Tapi gini, dia pasang aplikasi chat kayak model GPT gitu kan. Dan di aplikasinya itu dia bisa membuat satu karakter. Iya itu. Nah, di karakter itu dia bikin salah satu karakter di Game of Thrones sebenarnya. Itu. Iya itu ya. Iya itu. Ya berarti udah itu. Iya itu. Iya. Tapi gini, ironisnya di satu momen ketika ada satu perasaan dia, emosional dia yang tidak bisa disanggupi oleh AI, akhirnya dia depresi, men. Iya. Sehingga dia harus disensor ya. Kalau itu di luar saya itu tentang kejiwaan. Iya. Bagaimana menurut Bapak? Di luar saya Berarti dalam artian walaupun sebegitu mewahnya atau sebegitu sophisticatednya AI, jangan sampai ya itu mempengaruhi hidup kita gitu. Kalau itu kan Iya betul. iya kan. Jangan sampai pada akhirnya itu mendominasi kita, pada akhirnya
kita sendiri yang akhirnya depresi gara-gara AI kan nggak lucu jadinya. Lucu sama sekali. Betul. Aduh. Kalau Anda sendiri sering menggunakan AI buat apa? Enggak, HP ku baru sekarang bisa pakai AI. Soalnya HP yang lama nggak bisa pakai AI. Oke. Tapi waktu itu pernah pakai AI, nanya Balai Besar POM di Bandung, dikasihnya alamat. Hal yang paling menakjubkan apa yang kamu dapatkan dari AI sejauh ini? Itu sih yang bikin suara sama Bikin lagu sih. Iya, bikin lagu. Fadli itu pernah nyobain dia bikin lagu pakai AI. Iya, mana kita lagi coba bikin lagu pakai ya. Nah, Kan kita pelakunya. Saya lihat di atas. BTW, ya itu, baru mau ngomong. Tapi kan kita sebenarnya juga pakai sentuhan manusia ya, itu kan cuma buat referensi. Akhirnya tetap dibikin manusia sih. Iya, Sombong. Nggak mau tergantikan. Nggak mau tergantikan. Iya itu Bang, ya kenapa nggak tinggal www kita pakai AI, dibikin pakai AI. Kan lagi. Jangan itu. Kalau lagi, Coming soon ya. Amin kesun. coming soon. Saya lagi itu teman-teman saya mau cepet latihan. Coba dulu apa? Latihan. Ini teman kita itu orang paling sibuk. Dia sudah penyanyi nasional. Iya. Sama manajer kayaknya nih. Benar, harus ada manajer. Harus ada yang Pokoknya ada ya, Marina. Iya. Manajernya. Mana tadi? Tapi Bikin apa apa ya? katanya? Ada itu dia deh podcast kita hari ini, dan nanti kedepannya istilahnya mungkin bukan podcast lah ya, kita bikin semacam radio karena kedepannya sih kayak mungkin akan lebih sering banyak audionya karena bisa mudahin buat teman-teman bapak dan ibu bisa sambil ngapain gitu, tinggal onin YouTube-nya, pasang radio kita, tinggal dengerin aja gitu. Ibu bisa misalnya di pengujian bisa sambil ngerjain pengujiannya boleh, yang lagi meriksa dokumen boleh gitu ya, sebagai yang lagi nyita-nyita bisa. itu susah ya. Ya tadi aku dari podcast tadi ya mikir ya, Kapin mungkin bisa menjadikan AI itu menjadi suatu ya tadi ya, antara substitusi atau sebagai pelengkap atau komplementer. Bang Eri juga, dari Fadli juga. Satu hal yang masih belum bisa dipengaruhi oleh AI adalah penindakan. Apa coba? Emang bisa AI melakukan penindakan? Bisa. Gimana? Kayak Robocop gitu maksudnya? Bisa dia prediksi Prediksi apa? berdasarkan waktu dari waktu ya. Langsung serius gitu. Maksudnya mau minta penindakan enggak? Kita bisa bikin ini loh, sistem pendukung keputusan yang tadi, misalnya dari tren beberapa tahun terakhir ini kasus-kasus pelanggaran obat dan makanan itu terjadinya di mana aja, mengenai apa aja. Itu kan kita bisa menarik data, menyimpulkan bahwa tahun depan nih kira-kira yang paling intensif itu di kota A misalnya. Yang paling banyak akan kita lakukan adalah ini berdasarkan histori data yang kita punya. Itu kan bisa. Nah itu dia untuk kawan-kawan udah di bingung lagi, betul. Nah itu dia tadi sedikit tips dari sahabat itik kita untuk rekan-rekan di penindakan. Aduh, so itu dia Bapak dan Ibu pendengar setia radio antipiretik. Makasih banget nih udah dengerin, semoga jadi manfaat. Dari Balai Besar POM di Bandung, saya Komang Andaru, we're signing off. Thank you.